Oke, baik, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Baso Pati Sangguru dari kelas B Manajemen 2018, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Oke, baik, kita akan langsung saja masuk dalam persentase ekonomi manajerial, yakni peramalan permintaan. Baik. Ya, jadi peramalan permintaan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Jadi tujuan dari peramalan permintaan ekonomi ini adalah proses untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam mengambil keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Oke, ada beberapa metode peramalan yang dipilih oleh suatu perusahaan yang bergantung pada yang pertama, biaya persiapan peramalan yang dihasilkan pada penggunaannya. Yang kedua, jangka waktu dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, periode waktu peramalan dalam kurun jangka pendek ataupun itu jangka panjang. Yang keempat, tingkat akurasi yang dikehendaki. Yang kelima, kualitas dan ketersediaan data. Dan yang terakhir, tingkat kerumitan hubungan yang diramalkan. Ada beberapa metode peramalan permintaan. Salah duanya ini yakni teknik survei dan jajak pendapat. Ini adalah metode peramalan permintaan pada umumnya. Pertama, teknik survei. Dalam teknik survei dalam Departemen Perdagangan itu lebih komprehensif dan lebih kompleks. Yang kedua, dalam teknik survei ini ada yang direncanakan tentang perubahan inventory dan harapan penjualan. Dan yang terakhir, survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Yang kedua, metode peramalan permintaan itu dengan jajak pendapat. Jadi perusahaan dapat meramalkan penjualannya melalui pendapat para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Ada beberapa teknik jajak pendapat. Yang pertama, jajak pendapat eksekutif. Yang kedua, jajak pendapat tenaga penjual. Dan yang terakhir, jajak pendapat tentang keinginan konsumen. Ada juga metode-metode yang lainnya, yaitu salah satunya metode barometrik. Jadi salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks indikator-indikator utama untuk peningkatan dalam indikator ekonomi utama, dalam kurung leading economic indicator. Digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum maupun sebaliknya. Juga yang kedua, model ekonometrik. Jadi teknik peramalan ekonometrik sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam teknik peramalan lain seperti tren atau variasi musiman, teknik penghalusan dan indikator utama. Metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dari persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produknya sampai model persamaan peramalan input dan output dalam peramalan permintaan. Suatu perusahaan dapat meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input-output, analisis input-output. Ini diperkenalkan oleh Wassily Leontief yang mengarahkan pada studi empiris tentang ketergantungan antara berbagai industri dan sektor.
Jadi kesimpulan dari meramalkan permintaan yaitu meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi beberapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Ada beberapa teknik peramalan permintaan, ada secara kualitatif seperti teknik survei, teknik jajak pendapat, teknik metode Delphi, analogi histori, dan dugaan manajemen. Selain itu, ada juga teknik peramalan secara kuantitatif seperti teknik time series causal dan lain-lain. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.